Lagi-lagi hancur, inilah detik-detik pangkalan militer Israel kembali hancur setelah jadi sasaran pasukan Palestina. اعلموا بني صهيون بأن قادتنا أصدق من قادتكم عندما أخبروكم بأن كل صاروخ يصل إليكم Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Semenjak banyaknya dukungan dari banyak pihak dan negara ke Palestina, pasukan perlawanan Palestina hingga Hamas makin kuat dalam memberantas dan menghajar para tentara Zionis. Dari menyerang menara militer, markas militer, hingga yang terbaru, pangkalan militer Zionis berhasil dilumpuhkan hingga luluh lantah dan hancur hingga membuat seluruh tentara berlarian. Diberitakan sebelumnya, pangkalan militer rezim Zionis di dekat desa Yabed di sekitar Jenin pada Senin malam diserang oleh pasukan perlawanan Palestina. Militer rezim Zionis mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan untuk menemukan pelaku penembakan ke arah pangkalan mereka. Sebelumnya, saluran 7 rezim Zionis telah melaporkan terjadinya 124 operasi penembakan terhadap Zionis di tepi barat dan Quds yang didudukinya. Selama bulan ini, menyusul bentrokan di tepi barat, 3 orang Zionis terbunuh dan 41 orang Zionis terluka. Sebelumnya, tentara rezim Zionis hanya terlibat bentrokan bersenjata dengan perjuangan Palestina di selatan, wilayah pendudukan, dan di Gaza. Tetapi sekarang meluas hingga tepi barat di timur Palestina yang menyebabkan pejabat dan pemukim Zionis ketakutan. Hamas tak terima atas keputusan baru-baru ini yang melenggangkan ribuan warga Zionis untuk menduduki tanah-tanah Palestina. Hal ini tak bisa diterima dan harus dihentikan untuk masa depan. Maka dari itu, intifada ketiga akan menghabisi keangkuhan pasukan Zionis dan juga pemukimnya. Intifada adalah gerakan perlawanan luas rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Sejarah mencatat gerakan intifada telah terjadi sebanyak 2 kali. Intifada pertama dimulai pada Desember 1987 dan berakhir pada September 1993. Sedangkan intifada kedua dimulai pada September 2000 dan diyakini berakhir pada 2005. Intifada kedua juga kerap disebut sebagai Intifada Al-Aqsa. Dan yang ketiga, akan tiba waktunya, sehingga membuat Israel panik. Kabar ini sangat membuat khawatir Israel. Bagaimana tidak, intifada Palestina membuat Zionis tak berdaya, apalagi jika intifada ketiga terrealisasikan dalam waktu dekat, maka habislah nasib para pemukim Zionis. Seperti diketahui, 23 Mei militer Israel secara resmi menyetujui kembalinya pemukim Zionis ke distrik Homs yang telah dikosongkan. Distrik yang terletak antara Jenin dan Nablus, militer Zionis tahun 2005 dalam koridor mundur dari jalur Gaza bertahun-tahun setelah Intifada Al-Aqsa mengosongkan distrik Homs. Berdasarkan keputusan ini, pemukim Zionis akan diizinkan untuk kembali ke distrik Homs yang telah dikosongkan, sebuah distrik yang terletak dekat dengan desa Burka, Silat, Aldar, dan juga Sebastia. Menurut laporan IRIB, Gerakan Perlawanan Islam Palestina dalam statementnya menyatakan
keputusan Mahkamah Agung Israel yang menolak evakuasi distrik Homs menegaskan kolusi sistem peradilan Israel dan perannya dalam pendudukan dan juga penyitaan tanah Palestina. Keputusan ini menunjukkan koordinasi berbagai lembaga yang berafiliasi dengan rezim Israel, termasuk Dinas Peradilan dalam menumpas rakyat Palestina dan membuat mereka kesulitan papar Hamas. Gerakan Mukawamah ini menegaskan perampasan tanah Palestina dan Yahudaisasi merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum dan norma-norma internasional yang menolak pemukiman Zionis dan menegaskan ilegalnya. Iran akhirnya kembali turun tangan setelah sekutu terdekatnya yaitu Palestina kembali diobrak-abrik oleh pasukan Zionis. Bahkan beberapa remaja dihabisi dengan keji baru-baru ini. Para orang-orang tak berdosa telah sahid menghadapi kebiadaban Israel dan pasukan Iran. Di sini datang untuk membalas saudara-saudara kami yang telah diperlakukan tak berperi kemanusiaan dan tinggal oleh negara-negara lain tanpa perhatian. Beda dengan Ukraina yang membuat seluruh negara bersuara namun tidak dengan Israel dan Palestina. Semua terdiam, maka dari itu kami akan membayar segala kekejaman Zionis ini. Sementara itu Lebanon juga berkonflik dengan Israel yang mana pasukan Hizbullah Lebanon juga merupakan sekutu dekat Teheran. Sementara itu mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional rezim Zionis mengakui jika Iran dan sekutunya melancarkan serangan, maka Israel tak akan selamat. Giora Elan, seperti dikutip dari Jewish News, mengatakan kesimpulan orang-orang Iran adalah mungkin sudah tiba waktunya untuk menghancurkan Israel. Menurutnya, ketegangan terbaru Israel dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon bukan berarti bahwa kedua pihak berada di ambang perang, tapi hal ini menggambarkan fenomena lebih besar yaitu Iran dan sekutunya berharap menghancurkan Israel. Situasinya serius, tapi tidak secara pasti diartikan bahwa kita sedang berada di ambang sebuah konfrontasi militer langsung, ujar Elan. Mantan pejabat tinggi Israel itu menjelaskan ada 3 perkembangan di kawasan Asia Barat dalam beberapa tahun terakhir yang bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan Iran. Pertama, Iran merasa lebih leluasa bergerak di arena internasional karena telah berhasil memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan mempererat hubungan dengan Rusia.